Shalom bagi semuanya, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube ini sehingga channel YouTube ini bisa mencapai 100 subscriber. Bahkan lebih daripada itu, terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi sehingga channel YouTube ini akan terus berjalan. Nah, saya percaya ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan yang pertama untuk berdoa bagi bangsa kita, karena bangsa kita hari-hari membutuhkan pertolongan tangan ya daripada orang-orang percaya untuk berdoa. Karena hari-hari Tuhan mau kita masuk dalam kemahnya dan terus berdoa, karena goncangan demi goncangan akan terus terjadi, saudara. Tidak bisa dihentikan karena sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman ini akan banyak hal yang terjadi, banyak peperangan, banyak kelaparan, banyak bencana alam, dan itu semua dinubuatkan dan itu harus terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya memulai sudah suatu respon dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa datang pada Tuhan. Baik dimanapun berada, mari saya ajak untuk kita berdoa sebentar ke bangsa kita. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik pada kami. Saat ini kami berdoa dimanapun berada menonton channel YouTube ini, berdoa untuk bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia di bangsa yang takut akan Tuhan, dan berkatilah pemimpin kami, presiden kami yang sedang saat ini dengan segala usahanya, dengan segala perbuatannya Tuhan, di mana sedang berusaha untuk kami bisa mencapai nilai-nilai kesejahteraan daripada tengah bangsa ini, dan nilai kedamaian tengah bangsa ini. Kami berdoa sehingga Tuhan pakai beliau sehingga menyelesaikan tugasnya dengan baik pada periode ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa mendapat tangan Tuhan bahwa Tuhan membentengi daripada presiden kami, memberi kekuatan, memberikan sukacita untuk beliau bisa melakukan tugasnya, dan juga beri hikmat kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah doa kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang pertama Tuhan pesankan dalam berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Dan yang kedua Tuhan pesankan, pakailah jubah iman di dalam hidupmu. Nah, jadi pakai jubah iman. Ingatlah, Yesus Kristus bagi kita orang percaya bukan salah satunya jalan, tetapi satu-satunya jalan kebenaran yang harus kita yakini, kita tepati. Karena waktu kita hidup di dunia ini, kita memerlukan semua yang ada dibutuhkan di dunia ini. Contohnya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, mungkin tempat tinggal, mungkin kendaraan dan sebagainya macamnya. Kita butuh sendal, butuh sepatu. Tapi ketika kita nanti mau melangkahkan kaki, nah, setelah kematian kita mau kemana? Jadi pakailah, sekali lagi nyatakan, belajarlah pakai jubah iman. Jangan sampai kehilangan imanmu, keyakinanmu kepada Kristus. Pandanglah salib Kristus sebagai pengorbanan Tuhan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun selain mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama tadi berdoa untuk bangsa, yang kedua pakailah jubah imanmu di dalam kebenaran dalam Yesus Kristus. Makanya kalau pakai jubah iman harus banyak baca firman Tuhan. Jadi Alkitabnya harus kita baca ya, kita renungkan supaya kita semakin kuat menghadapi persoalan-persoalan dunia ini. Nah, itu yang kedua saya mau pesankan. Yang ketiga, belajarlah untuk masuk kemah. Sudah lama kita masuk di pelataran ya, tapi hari-hari ini Tuhan ajak, ayo kita masuk kemahnya Tuhan, ayo kita masuk kemah Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan dimanapun berada. Engkau bisa menjadi pendoa syafaatnya Tuhan ya, tidak harus tunggu disuruh untuk berdoa saudara, tidak harus ditunjuk-tunjuk untuk menjadi pendoa syafaat, tetapi belajarlah untuk punya satu sukacita, punya satu kebanggaan untuk kita menjadi pendoa syafaatnya Tuhan. Mari kita berlomba-lomba masuk kemahnya Tuhan, karena hari-hari ini Tuhan mau melihat orang-orang yang sungguh-sungguh masuk kemah Tuhan ya. Kita harus meletakkan semua persoalan kita, maupun sakit penyakit, ekonomi, maupun persoalan apapun kepada kaki salibnya Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan cari manusia, nanti kita akan kecewa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah,
Yang ketiga, taruh harapanmu kepada Tuhan. Bukan dengan kerja kerasmu kita jadi orang yang diberkati. Bukan dengan hasil pengorbananmu sendiri, tapi itu ada kerja daripada Tuhan yang sungguh-sungguh mau menuntut saudara dan saya, yang sungguh-sungguh mau memasukkan saudara dalam rencana Tuhan. Jadi saudara berkata, Tuhan, aku sudah berbuat ini dan itu, tapi rasanya tidak ada hasilnya. Saudara harus ingat bahwa kita sebagai orang percaya dimasukkan dalam rencana Allah, dan kita tidak tahu apa rencana itu, tapi kita hanya bisa meresponi, meyakini, mengimani bahwa itu merupakan hal yang terbaik bagi kita. Nah, jadi apapun persoalanmu, saya katakan tadi, pakailah kita punya hidup ya yang di dalam Kristus. Nah, dan satu hal lagi, pola-pola hidup yang lama tolong ditinggalkan. Itu sudah pesankan, pola-pola hidup yang lama ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu masih suka minum-minum, kamu masih suka mabuk-mabukan, tolong ditinggalkan ketika kamu sudah ikut Tuhan, karena Tuhan tidak senang anak-anaknya menduakan Tuhan melalui hal-hal perbuatan-perbuatan yang keji di mata Tuhan. Ya, contohnya apalagi hal-hal yang lain, misalnya ada orang yang menipu orang lain mendapatkan untung seperti itu, tolong ditinggalkan. Jangan beralasan dan beralasan lagi. Udah, Tuhan udah mau datang nih. Tuhan mau persiapkan saudara dan saya bukan hanya di pelataran tapi masuk kemah Tuhan. Ya, jadi saudara harus tahu, harus mengerti mana yang saudara tinggalkan. Ya, contohnya juga berdoa untuk orang-orang yang sudah mati, tolong ditinggalkan karena itu bukan dari Tuhan. Kalau kita masih hidup, ini kesempatan kita. Tapi setelah kita mati maka selesailah sesuatunya, nanti kita hanya tinggal tunggu penghakiman saja. Jadi tidak ada lagi kita mendoakan orang yang sudah mati, saudara. Ya, jadi hal-hal seperti itu ditinggalkan, ya, termasuk meminta rezeki dari kuburan, sesajen tolong ditinggalkan karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sekarang yang Tuhan mau adalah masuk kemahnya yang kudus. Mari kita belajar untuk semakin memakai jubah iman itu, takut akan Tuhan. Menjadi Tuhan itu sungguh-sungguh, bukan hanya main-main. Sekarang Tuhan nggak mau lagi main-main, karena Tuhan akan segera datang. Dia akan datang bagi saudara dan saya, menjemput kita orang percaya. Jadi saudara, saya pesankan ini, tinggalkan pola hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita ikut Tuhan tapi kita masih memakai jubah-jubah yang lama. Tidak bisa, kita harus tinggalkan itu. Kita harus hempaskan itu, kita ganti dengan yang baru dari Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya nyatakan pesan ini karena pesan ini penting, saudara, buat saya, dan saya sudah sampaikan juga di gereja kami bahwa kami harus belajar tinggalkan pola hidup yang lama, harus memakai jubah iman. Ya, harus hidup di dalam Kristus, harus sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan itu dibaca, tolong dibaca setiap hari. Ya, saudara harus belajar, mau ngerti atau tidak mengerti, baca saja. Nanti Tuhan ajarin aku, maka Roh Kudus dalam hatimu akan menerangkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Oh, inilah firman Tuhan. Oh, ini artinya begini. Artinya buat saya begini. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Itu nggak bisa sama. Setiap orang mendapatkan pengertian yang berbeda. Tetapi tujuannya sama, supaya kita bisa semakin memahami, mengerti. Karena Tuhan tuh tahu kondisi kita bagaimana. Gitu. Tuhan tahu kekurangan kita apa. Tapi Tuhan tuh bisa melengkapi kita. Gitu, menjadi orang yang sungguh-sungguh. Ya, pengalaman saya ya sebagai orang percaya Tuhan, saya juga tadinya orang yang biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang pintar-pintar banget untuk menyampaikan sesuatu, saudara, tetapi Roh Kuduslah yang menuntun saya, mengajarin saya untuk berbicara kepada saudara, termasuk sampai pada hari ini. Di dalam pelayanan juga saya selalu bertanya, saya selalu berdoa, saya selalu, Tuhan nih tolong, ini bagaimana pergumulan saya, orang mengenal Tuhan. Ya, jangan hanya bicara perkara-perkara duniawi saja. Berkat buat saya, puji Tuhan, sudah saya sukacita, Tuhan cukupkan semua. Tetapi satu hal kerinduan saya, lebih mengenal Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan bisa lakukan bagi saudara dan saya. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa, aduh saya kecewa nih sama Tuhan, kok saya doa nggak dijawab-jawab, saudara tunggu waktunya Tuhan. Jangan bicara sesuai dengan keinginan kita sendiri.
Udah serahkan aja sama Tuhan, jangan dipikirin lagi, yang penting kita lakukan yang terbaik. Saya percaya waktu Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Saudara, kita sebagai orang-orang yang diam Tuhan dalam kasih, kita menolong sesama dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ada berkat kok yang Tuhan siapkan buat kita. Ada satu kebahagiaan tersendiri yang Tuhan berikan pada kita pada waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi hari-hari ini kita belajar untuk kita mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Kita belajar untuk kita bisa bersama-sama masuk kepada kemah Tuhan. Tuhan berpesan karena ini yang saat ini Tuhan rindukan, ada orang-orang yang mau masuk kepada kemah Tuhan. Jangan tinggalkan daripada pelataran itu, karena kita nanti akan terjatuh. Mari kita masuk lebih dalam. Mari kita minta Roh Kudus sendiri yang cap tangan. Roh Kudus itu sangat lemah lembut, dia sangat baik pada kita. Dia akan mengajarkan kita apapun yang saudara tidak tahu, saudara serahkan Tuhan. Jangan dipikirkan sendiri, rasanya hidup ini kok pikiran sendiri itu berat, capek. Ya, jadi mari kita belajar untuk masuk kemah Tuhan. Saya ajarkan jemaat saya bilang 3 tahun kita menjadi domba yang hilang. Tahun keempat pelayanan kita ini berjalan, saya bilang Tuhan manggil kita sebagai penuh syafaatnya. Mari masuk ke dalam kemahnya. Jangan suka ada di pelataran saja, tapi lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau dulu kita suka gosip, sekarang tinggalkan dunia gosip itu, karena Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang hobinya tuh membicarakan orang, apalagi hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita memiliki komitmen, memiliki waktu yang pas buat Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau subuh, banyak Tuhan kasih waktu buat kita. Masa kan tidak ada waktu 5 menit saja, 10 menit saja untuk Tuhan, untuk bersatu, untuk berdoa, untuk meminta tuntunan Tuhan. Mari saudara masuk kemahnya, karena Tuhan sedang saat ini malaikat Tuhan berteriak-teriak, mari masuk kemah Tuhan, mari masuk kemah Tuhan. Dan saudara tahu kerinduan daripada Bapa surga melihat kita bersama-sama bisa masuk kemahnya. Mari tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mari kita masuk kepada rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan selalu indah pada waktunya, dan kita sedang menunggu kedatangannya sebagai raja, sebagai pemimpin yang megah, yang agung, yang kita yakini bahwa kita akan diselamatkan karena nama Yesus Kristus. Jangan sampai kita terlepas daripada salib Kristus. Jadi saudara yang sudah punya keminaan pada Tuhan, makin sungguh-sungguh. Kalau yang belum, mari kita belajar untuk masuk kemah Tuhan. Dan jadi hari-hari Tuhan bicara tentang kemah Tuhan. Tuhan sedang berbicara tentang pengantin Kristus. Siapkan domba-domba Kristus menjadi mempelai, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan untuk bangsa-bangsa yang lain, karena hari-hari ini banyak terjadi peperangan, kami berdoa saat itu untuk menghentikan daripada perangan, tapi Tuhan bilang itu tidak akan bisa berhenti, karena kedatangan Tuhan akan semakin dekat. Tetapi kuatkanlah iman daripada umat-umatku, daripada domba-dombaku dimanapun seluruh dunia. Jadi saudara berdoa untuk umat Tuhan di seluruh dunia, supaya semakin kuat dalam Tuhan, supaya semakin hari semakin masuk rencana Tuhan, bukan semakin hari semakin bobrok dan jatuh ke dalam dosa. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, saling mengangkat, kita saling bekerja sama. Karena saudara dan saya disebut kawanan kerja Allah. Dimanapun saudara berada, mau muda, mau tua, semua bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yang penting kita mau menyerahkan diri kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus saja. Jadi ini pesan yang harus saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube ini. Biarlah diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan saya berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih banyak pada saudara. Tetapi ketika Tuhan berteriak tentang kemah Tuhan, tentang bait kudus, saudara, Tuhan mau supaya kita membasuh diri kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya saudara ada minyak urapan tuh didoakan, saudara angkat ke atas dalam nama Tuhan Yesus, jadi berkat, jadi kekuatan, jadi perantara Tuhan. Saudara basuh diri saudara dengan minyak urapan. Saya bilang begini bukan hal yang main-main buat saya.
kami selalu lakukan setiap minggu di gereja kami. Kami mengurapi jemaat kami setiap minggu. Kami mendoakan setiap persoalan mereka, saudara. Dengan pembasuhan itulah kita bisa datang pada Tuhan, dan berikanlah kita hati yang sungguh-sungguh mau bertobat di dalam pekerjaan Tuhan ini, di dalam setiap apa yang Tuhan mau lakukan, supaya kita sungguh-sungguh kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa, aku punya jabatan, aku punya uang, aku punya ini, aku sibuk, aku pekerja keras. Iya benar, saudara boleh lakukan itu, tetapi saudara harus ingat, hidup ini bukan hanya jasmani, tapi soal rohani. Ketika saudara sakit tidak bisa berbuat apa-apa, kemana saudara mencari? Hanya Tuhanlah yang mampu melakukan dan mengerjakannya. Hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan saudara. Hanya Tuhanlah yang bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Semuanya terbatas, saudara. Tetapi pekerjaan tangan Tuhan, saya percaya, melebihi dari kapasitas saudara dan saya. Tuhan akan lakukan, Tuhan akan kerjakan. Yang penting kita mau, yang penting kita rindu, kita pakai. Ya, jadi mau pakai bahasa apapun, saudara berdoa. Mau bahasa Inggris, mau bahasa daerah, mau bahasa Indonesia, Tuhan mengerti. Yang penting fokuslah kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa saudara. Tuhan akan mendengar, dan saya percaya Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.